jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah amalan agar dapat rumah di surga. Masya Allah, tadi sudah kita dijelaskan ya di segmen sebelumnya, guru-guru kita sudah memberikan penjelasan. Yang pertama adalah amalan membangun masjid di dunia, insya Allah nanti kita akan mendapatkan surga, rumah di surga. Lalu yang kedua adalah amalan yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Masya Allah. Lalu yang ketiga amalan supaya kita mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib. Masya Allah. Nah, sebelum kita tanya selanjutnya amalan apa supaya kita bisa dapat rumah di surganya Allah, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dewi yang tenang ya, jangan nyanyi-nyanyi lagi. Karena nggak enak sama dia, takut minder sama suara kamu. Enggak lah. Ya. Itu dia nyanyi terus karena dia minder. Sebentar, buat Aku kamu. yang minder? Iya. Mami yang minder sama suara saya. Nggak mungkin, sebentar, buat kamu. Panggil mami, emang gua kamu- manggil lu. Tadi sampai panggil ya? Kan gue udah bilang, kalau Dewi mah beneran. Meni nyorot cot bayinya. Iya. Ngoce baik, Buat ya Allah kamu, Denis. Ini gimana nih punya istri? Sebentar, Kalau sebentar. suami istrinya kayak Ini buat begini. kamu, siapa namanya? Ini juga. Eh, Ini apa tante? Nah, namanya di dalam sebuah pertemanan pasti akan ada cekcok, perdebatan wajar ya. Pasti. Tapi saya sekarang mau tanya sama Ustazah Lulung, bagaimana nih supaya kita itu bisa berdebat yang baik. Nah, ini ada hubungannya nggak nih sama amalan supaya kita bisa mendapatkan rumah di surganya Allah. Terus gimana nih supaya kita bisa menghindari perdebatan tanpa diremehkan orang lain? Mohon penjelasannya Ustazah Padahal Lulung. biasanya kalau berdebat pasti nyolot Pasti ya. dong, gimana nih? Mohon penjelasannya. Mohon izin Kakak Mikdad, Habib, juga Silakan, Ustaz, Ustazah. semuanya. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Jangan sampai berdebat nih ya, sama anak cucu ya. Pokoknya ini channelnya, ini aja, udah jangan kemana-mana. Kita di sini bareng aja ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin ya robbal. Kalau ngomongin soal debat, apalagi perempuan, ya Allah, saya juga pernah ngalamin. Rasanya kalau menang tuh girang banget. Padahal mungkin ketika kita berdebat, nyakitin hati, ya kan. Mungkin ada kata-kata yang kita kurang enak didengar, sehingga ada kita jadi cekcok. Akhirnya perdebatan diunggulkan, tapi persaudaraan dilupakan. Nah, kenapa makanya dinyatakan dalam hadis kalau orang meninggalkan perdebatan yang nyolot gitu ya, bahkan dia sampai emosi, maka dia mendapatkan surga. Karena ternyata dengan kita meninggalkan perdebatan yang sangat-sangat membuat percekcokan, itulah hasilnya Allah berikan rumah di surga. Nah, dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarokal miro'a wa inkana muhikkon. Apa kata Nabi? Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Walaupun kita benar, kadang pengennya kita tuh dimenangin. Walaupun kita benar, kita ngobrol sama orang yang maaf banget, misal jahil, dibilangin gak mau juga. Maka tarkul jawabu alal jahili jawabun. Tidak menjawab perkataan orang yang jahil adalah jawaban. Jadi gak usah dibahas. Asalkan kita tadi kalau perdebatannya dengan ilmu. Kalau perdebatan kita dengan yang namanya cuman emosi, inilah yang dijaga. Artinya apa? Kita harus benar-benar mengalah bukan berarti kalah. Karena apa? Kalau orang sudah berdebat menimbulkan marah, akhlak yang buruknya keluar. Makanya ada sambungan daripada hadis di sini. Ketika kita bisa meninggalkan perdebatan karena kita ini ingin mendapatkan yang namanya kemuliaan dari Allah, walaupun kita benar, kita diberikan rumah di tepi surga. Bahkan juga Allah menjamin bagi seseorang yang meninggalkan bohong ya, akan diberikan surga di tengah walaupun dia bercanda. Nah, coba bayangin di Kamikdad. Berapa banyak kadang kita tuh bohong biar yang namanya orang itu senang sama kita. Nauzubillahimin, jangan sampai. Dan yang ketiga ternyata ketika kita memiliki akhlak yang baik, orang kalau yang namanya berdebat itu dengan ilmu, dengan santun, pasti dia punya akhlak yang baik. Maka Allah berikan surga di paling tinggi. Nah, jadi ini berkaitan, orang kalau udah berdebat, kalau dia santun pasti punya akhlak yang baik. Pasti dia tidak akan berdusta. Nah, mudah-mudahan dalam masa seperti sekarang ini banyak perdebatan. Kalau emang dia itu ada ilmunya, dia memang ingin ngasih tahu tentang info yang benar, ya boleh. Tapi kalau sampai ngomel-ngomel nggak ketahuan ujung pangkalnya, ini yang dinyatakan dalam hadis menjadi ahlun nar. Yaitu apa? Ahli neraka tidak mendapatkan rumah. Boro-boro rumah. Boro-boro di tepi surga, di tengah juga enggak. Nah, di dunia aja kita nggak punya rumah, kita sedih, apalagi kalau di surga nggak dapat. Makanya udah deh, berdebat ini wajadilhum bilati ya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Ini loh,
rujukannya ini loh ilmunya insya Allah itu berkah. Amin, Jangan ya pakai Allah, ya emosi. Rabbal. Jangan pakai Aduh. emosi ya. Harus pakai ilmu ya. Kenapa Itu juga jadi Ustaz uni Jalul emosi jangan ya? emosi ya. Iya, Sabar, iya, sabar, iya. sabar, sabar, tenang. Iya, iya, Masya iya. Allah. Jadi amalan yang keempat supaya kita bisa mendapatkan rumah di surganya Allah adalah kita menghindari perdebatan. Masya Allah. Nah tadi saya sempat dengar nih katanya kita juga gak boleh dusta-dusta. Nah Itu makanya dia. saya mau tanya lebih lanjut sama guru kita Ustaz Syam nih. Nah. Ustaz, Afwan nih. Apa tuh? Ini kita ke amalan selanjutnya nih supaya kita bisa dapat rumah di surganya Allah. Katanya kita harus menghindari sifat munafik ini. Katanya salah satunya dusta. Nah ini benar ada hubungannya nih supaya kita bisa dapat rumahnya Allah di surga. Mohon Baik, penjelasan. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Tafadhol, Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal Amin, alamin. ya rabbal alamin. Menyambung apa yang disampaikan oleh guru kami, guru kita semua Ustaz Lulung, bahwasanya orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar itu dijamin surga atau dibangunkan istana di surga. Kemudian yang kedua sambungannya adalah orang yang menghindari dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Ya, menghindari dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Ada orang yang berusaha membuat orang lain tertawa, tapi dia berdusta di dalamnya. Misalnya apalagi yang ada prank. Terus ada lagi yang mengatakan emak saya tuh di rumah kalau gini, padahal emaknya kayak nggak kayak gitu Ya gitu. Suami saya Allah. tuh di rumah kalau gini, padahal nggak kayak gitu Banyak gitu loh. banget tuh yang kayak gitu. Dulu tuh kita kan waktu masih kecil mungkin bohongnya tuh, oh gue juga punya di rumah, gue juga punya di rumah. Padahal itu bercanda, padahal nggak ada. Tapi itu termasuk daripada kedustaan. Maka jujur itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dekatkan dirimu kepada kejujuran karena fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membimbingmu, menuntunmu menuju kebaikan. Orang jujur itu pasti yang namanya akan menuju kepada kebaikan. Meskipun mungkin sebagian kecil ada kejujuran yang membawa pahit di awalnya. Tapi itu sedikit sekali. Jujur itu akan manis gitu. Yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu pasti akan mengantarmu ke surga. Jadi sudah jelas jujur itu akan mengantarkan seseorang ke surga dan dibangunkan istana di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah akan memperbaiki amalan orang-orang yang jujur. Contoh nih misalnya nih ada teman-teman yang mengatakan begini nih ya, teman-teman milenial. Ustaz gimana ya kalau nggak curang tuh zaman sekarang tuh nggak bisa sukses kita. Benar. Kita kalau nggak curang ya nggak bisa kaya kita Ustaz. Ya nggak apa-apa kali Ustaz ya kalau curang-curang dikit, bohong-bohong dikit mah. Subhanallah. Ternyata Allah menyambung ayat tentang kejujuran itu dengan mengatakan Allah yang perbaiki pekerjaanmu. Allah yang memperbaiki amalanmu. Justru kalau engkau jujur, maka Allah akan memperbaiki amalanmu. Engkau melibatkan Allah dalam pekerjaanmu. Ada teman-teman yang mengatakan kalau nggak curang mah nggak bisa sukses sekarang mah. Kalau nggak curang kita nggak bisa kaya raya. Tapi engkau tidak melibatkan Allah kalau engkau tidak berlaku jujur. Kalau engkau berlaku jujur, ketika kita melakukan kejujuran itu, menghindari dusta dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, maka berarti kita melibatkan Allah. Allah yang janji, yuslih lakum a'malakum. Bukan hanya itu, ada bonusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah juga ampuni dosa kita. Subhanallah. Buat apa sih misalnya ada orang yang mengejar kesuksesan dunia tapi dengan cara yang culas, dengan cara yang curang, dengan cara yang jauh daripada kejujuran, dengan penuh dengan kedustaan, tapi ternyata itu bertumpuk menjadi dosa. Allah tidak perbaiki amalannya. Mungkin di mata manusia bagus amalannya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak bagus amalannya dan Allah tidak mengampuni dosanya. Maka amalan selanjutnya untuk menggapai istana di surga yakni dengan selalu menanamkan sifat jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, dan jujur ketika berinteraksi dengan orang lain. Allahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, betul banget tuh. Saya tuh kalau zaman sekarang mau cari karyawan atau cari yang kerja di rumah pasti carinya yang jujur. Karena Betul, susah betul. orang jujur Iya, zaman iya. sekarang. Iya. Masya Allah, itu adalah hal yang paling penting tuh sebagai manusia. Tadi dijelaskan. Salah satu amalan yang bisa supaya kita mendapatkan istananya Allah di surga nanti adalah jujur. Masya Allah. Nah baik, jemaah luar biasa, tema kita hari ini sangat menarik nih. Banyak yang kepo nih gimana caranya supaya saya bisa dapat rumah di surganya Allah. Nah makanya nih insya Allah sekarang kita akan langsung jawab pertanyaan dari sosial media. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillah baik. Aduh pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus banget nih jamaah. Masya Allah luar biasa, terima kasih ya atas antusiasnya nih sama Islam itu indah. Pertanyaannya mungkin kita langsung bacakan aja, mungkin tidak akan terjawab semua tapi mudah-mudahan terwakili ya semuanya. Baik, kita bacakan yang pertama dari Instagram @aisyah_yhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana caranya bisa masuk surga bersama keluarga? Aduh Masya Allah pertanyaannya bagus banget nih. Boleh dijawab oleh guru kita Habib Usman, gimana nih? Pengen masuk surga sekeluarga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah luar biasa, Bagus dahsyat. Siapa yang gak ingin masuk surga? Betul. Apalagi bareng-bareng sama Apalagi keluarga. bareng sama keluarga. Seseorang yang dimana berharap ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarganya, rame-rame. Yang pertama, gu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api nerakanya Allah. Jangan dekatkan dia dengan orang-orang yang tidak baik. Jangan temankan dia dengan berteman dengan orang yang tidak baik. Bertemankan dia dengan orang yang baik. Ajarkan dia didikan agama. Dekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang benar, puasa yang baik, hadir ke majelis taklim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ingatkan. Kayak Ustaz Sam, Masya Allah sering saya dengar subuh-subuh ditelepon sama abahnya. Udah sholat subuh belum? Betul Benar. Masya Allah. Apalagi kalau lagi nggak live. Udah, Benar. udah sekarang sampai sekarang. Sampai Kalau sekarang mungkin udah nggak enak sama istri kali ya. Sekarang nelponnya istri yang Aduh, ditelepon. Masya Allah. Nah luar intinya adalah biasa. Orang tua. mengingatkan anaknya agar apa? Agar anaknya sama-sama ke dalam surga. Masya Setiap Allah. waktu, setiap saat. Manusia adalah tempatnya berdosa. Betul. Ya kan? Manusia adalah hambanya Allah yang tidak luput daripada dosa dan khilaf. Apalagi setan selalu mengganggu. Oleh karena itu orang tua yang pintar, orang tua yang hebat adalah selalu mengajak anaknya ke dalam kebaikan. Dan bagaimana caranya dekat dengan Allah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ini baru adalah hambanya Allah. Ini baru adalah mengajak sama-sama ke dalam surganya Allah. Sering kali saya nasihatin kepada anak-anak sana, anak-anak saya semuanya. Ayo yuk sholat yang benar, ayo sholat yang rajin. Sholat juga saya perhatikan bacaannya, makharijul hurufnya, tingkat kekhusuannya. Karena apa? Khusu ini adalah kuncinya. Khusu ini kunci. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Harus khusu sholat. Jadi sholat tuh yang penting juga khusyuknya Khusyuk. kadang ya suka lalai kita ya. Iya, Oh, jangan sholat nginget handphone di mana ya? Oh di belakang. Wah. Oh Biasanya ketinggalan kalau tempat sholat duduk. juga ada aja godaannya emang Bib ya. Masya Allah. Nah jadi penting juga ya kita menjaga keluarga kita. Kalau kita Betul. pengen masuk surga bareng-bareng keluarga ya kita juga harus menjaga. Masya Allah. Dan tegas. Dan tegas. Apalagi kita kepala rumah tangga ya kalau laki-laki ya. Betul. Masya Allah. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Instagram @delkaz. Langsung ke pertanyaannya, apakah ngasih sedekah atau infak didoakan buat orang tua yang telah tiada, bolehkah Pak Ustadz? Mau nanya nih Pak Ustadz, apakah sholat malam seperti sholat tahajud bisa mengangkat derajat keluarga tanpa disangka-sangka Pak Ustadz? Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Sam nih gimana nih Ustadz? Saya jawab yang kedua dulu. Kata Al-Quran, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Jadi di antara malam itu maka bangunlah untuk tahajud. Janji Allah untuk orang yang melaksanakan tahajud itu maqaman mahmuda. Derajat yang terpuji, ya tempat yang terpuji. Bisa kita mengartikan tempat yang terpuji itu dijamin surga. Bisa juga kita artikan maqam mahmuda di hadapan manusia. Jadi kalau di dunia pun Allah sudah mengangkat derajat kita bagi orang-orang yang menjaga tahajudnya. Cuma jangan salah, jaga tahajud subuh ketinggalan jangan sampai gitu ya kan. Ya, yang kedua, bolehkah amalan itu diniatkan untuk orang tua yang setelah tiada? Maka boleh, sangat boleh. Masya Allah. Maka sedekah atau apapun itu kebaikan dilakukan amal anak soleh. Kalau itu diajarkan oleh orang tuanya mengalir pahalanya. Masya Kalaupun Allah. diniatkan untuk orang tua juga akan sampai pahalanya. Dan kami meyakini hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Baik kalau gitu nih kita lanjut lagi ke pembahasan. Karena saya masih ada pertanyaan sebenarnya. Bib, Afwan Bib, ini kita lanjut Ya, ke Her. amalan supaya kita bisa dapat istananya Allah di surga nanti. Ini Masya katanya Allah. amalannya ini bisa kita kerjakan sebelum kita masuk pasar. Waduh bener nggak Bib? Biasanya kan kalau kita pergi ke pasar ya pergi-pergi aja. Ini penting nih Bib. Nih, Ibu-ibu tuh semangat ya. Mama belanja Emang ya. bisa Betul. dapat Nah, surga ini juga gimana? biasanya nih ibu-ibu ya kan, Benar. usaha lulung semuanya itu demennya ke pasar. Nah ibu-ibu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, saksikan gimana caranya masuk surga lewat pasar. Nah. Masya Allah. Ya jamaah siapin catatannya setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.